Halo Piknikers, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Adha ya buat kamu yang merayakan. Nah teman-teman, kali ini kita mau jalan nih ke daerah Cirebon. Tepatnya kita mau merayakan Idul Adha bersama teman-teman kita yang ada di yayasan. Simak yuk perjalanan kita kali ini. Oh ya Piknikers, tadi kita keluar dari gerbang tol Ciperna menuju ke arah Kota Kuningan. Tapi dari gerbang tol Ciperna itu tidak jauh. Dari situ kita belok ke kanan, lalu menuju ke daerah Sumber Pasakan yang ada di Cirebon. Nah ini nih pikniker suasana daerah itu. Di sini tuh masih hijau dan kita ketemu dengan Taman Sampiran. Taman Sampiran ini akan menghubungkan kita ke daerah Sumber. Nah, ini tuh suasana daerah Sumber yang ada di Cirebon. Nah, pikniker, setelah kamu ketemu dengan jembatan tadi, ada gapura selamat datang nih. Selamat datang di daerah Sumber. Nah, kamu belok ke kanan, ini tuh menuju ke Universitas Muhammadiyah Cirebon yang tadi kita lewatin tuh pikniker. Nah, pikniker, sebentar lagi kita sampai nih ke tempat tujuan. Simak ya pengalaman kita berlebaran Idul Adha bersama teman-teman yang ada di yayasan. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu yuk dengan pemilik yayasan Al-Hikmah Mamo Kudus yang ada di Cirebon ini. Simak yuk kisahnya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Sekarang kita bertemu dengan Kepala Yayasan Al-Hikmah. Panggilannya Kang Mamo. Saya biasa manggil Kang Mamo. Nah, ini saya mau tanya dikit-dikit tentang sejarah berdirinya yayasan ini ya. Kang, gimana Kang sejarah berdirinya yayasan ini? Awalnya seperti ini. Jadi awalnya saya pengen menebus kesalahan saya seperti itu. Artinya menebus, saya ingin berbagi terhadap anak-anak yatim ini atau orang yang tidak mampu ini. Saya harus lebih banyak karena awalnya pernah kena teguran. Jadi tegurannya seperti ini. Jadi dulu kalau saya kan di sebelum seperti ini kan di bisnis di rotan furniture. Bisnis rotan. Rotan furniture. Nah di situ kalau untuk zakat dan sedekah alhamdulillah tiap tahun dikeluarkan. Cuman suatu ketika mungkin saya kurang paham. Jadi begitu mau sedekah zakat misalkan taruhlah 15 juta misalkan. Nah untuk sedekahnya misalkan sampai 30 juta. Nah tiba-tiba ada hati kecil udah zakat tetap ditunaikan tapi sedekahnya dikurangi. Itu loh awalnya. Jadi ada kata harusnya sedekah tidak ada kata cukup, cuma ada kata udah cukup segini aja. Nah itu ternyata Allah menegur saya keras seperti orang ditampar. Artinya dari majikan saya, bos saya membawa kabur. Caranya Allah gitu namparnya. Jadi istilahnya saya harus mempertahankan nama baik saya. Akhirnya saya aset-aset saya jualin, saya jualin untuk membersihkan nama baik saya untuk karyawan. Terus itu tutup semua. Seperti itu. Itu yang dibawa kabur uangnya ada berapa? Nilainya nominal. pada waktu itu sih menurut saya cukup besar. Untuk perputaran itu otomatis mengganggu perputaran bisnis saya. Nah itu kurang lebih 83 juta kurang lebih Pada saat itu ya, jadi ya. ada teguran jadi latar belakang. Nah, akhirnya saya ingin punya pemikiran, saya mau menebus kesalahan saya dalam hati yang mengatakan sedekah itu ada kata cukup gitu. Jadi saya pengen sedekah itu jangan ada kata cukup, artinya ditingkatkan terus untuk sedekah. Artinya untuk berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi apapun harus maksimal itu. Artinya kita harus bisa manfaat buat orang lain yang banyak. Jadi tidak ada kata cukup untuk berbuat baik, dirinya seperti itu. Nah itu awalnya. Dari pemikiran itu alhamdulillah saya bermimpi, mungkin karena saya minta petunjuk pada Allah. Kalau memang saya tidak diberi kesempatan, maka saya ikhlas kalau memang umur saya dicabut sama Allah. Yang penting dalam keadaan husnul khotimah dan bisa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuman alhamdulillah Allah memberi kesempatan
Nah, dengan diberikan kesempatan seperti ini, awalnya memang mimpi dulu. Mimpinya itu di pondok pesantren orang tua saya itu ada gentong besar dan gentong kecil dan ada penjaga. Di dalam gentong besar itu jadi isinya beras untuk dibagi-bagikan untuk anak yatim, fakir miskin. Saya tidak tahu, dan gentong kecilnya itu saya tidak tahu. Dan satunya penjaga. Nah, pas satu ketika saya di daerah Karangsari itu ada sebuah pohon kelapa cabang 3. Di situ saya mendapatkan lambang itu, ya gentong besar, gentong kecil, dan penjaganya itu batu putih warna oranye. Nah, itu istilahnya simbol. Nah, tapi saya masih belum paham simbol tersebut. Nah, cuma setelah susuri ternyata maksudnya gentong besar itu yaitu kita belajar berbagi, gentong kecilnya kalau Allah ridho yaitu membentuk suatu pondok pesantren atau lembaga kegiatan untuk anak yatim dan lainnya itu. Oke, ada berapa anak yatim yang di sini? Anak yatim piatu gitu. Per generasi. Jadi kurang lebihnya 40 sampai 45 kurang lebih, cuman per generasi. Jadi misalkan sudah balik ya ganti lagi generasi yang baru. Ya nggak apa-apa sih, tidak dihitungkan jumlahnya, sebanyak mungkin nggak apa-apa saya terima di sini. Ini mereka tuh yatim piatu atau yatim atau piatu? Ada yatim piatu, ada yatim, ada piatu, semuanya saya diurus. ya istilahnya kita belum bisa ngurus sepenuhnya, cuman minimal kita ngasih jajan gitu. Terus ada bentuk pengajian biar istilahnya ada perhatian sebagai pengganti saya sebagai orang tua. Makanya kenapa sebut mamo itu karena anak-anak yatim saya istilahnya menganggap saya itu orang tua. Nah, kalau di Jakarta kan ayah, kalau di Cirebon istilah ayah itu mamo. Nah, jadi maksudnya mamo tuh ya ayahnya anak-anak yatim itu. Kenapa nama Kudus? Kudus itu nama saya sebenarnya. Nama saya lengkap saya itu Kudus Sukri Bumi, nama lengkapnya. Nah, jadi makanya manggilnya mamo itu bentuk ayah. Cuma kalau Cirebon kan jadinya mamo. Iya. Selain ngurus anak yatim nih di Yayasan Kang Mamo, apalagi tuh Kang? Ya, saya biasa pembinaan tentang ilmu hikmah seperti itu. Ya barangkali mau pembelajaran tentang ilmu hikmah itu banyak, atau karena ilmu laduni ini banyak nilainya. Oke, balik ke yayasan Kang. Yayasan ini berdiri resminya kapan? Kalau resminya sih baru-baru ini, Januari 2020. Januari 2020. Iya, jadi ini resmi ya, udah terdaftar di akta notaris. Iya. Tapi untuk silakan untuk ngurus anak yatim itu udah sebelumnya. Sebelum ada ini udah 9 tahun, kurang lebih 9 tahun berjalan sudah. Cuman karena ini permintaan santri, anak-anak santri, saya mau gimana kalau kita bikin akte notaris biar ada ini ya mangga seperti itu. Yang ngurus-ngurus juga santri, saya tinggal menyetujui, tinggal berdoa semoga sebagai tempat dakwah dengan seperti ini, alangkah kemauan kita ya bisa dengan baik. Jadi latar belakangnya seperti itu ya, Kang Mamo mendirikan Yayasan Al Hikmah ini Kang ya. Tapi kenapa pakai Al Hikmahnya gitu Kang yang diambil? Saya pakainya bukan Al Hikmah, jadi Yayasan Al Hikmah Mamo Kudus. Mamo Kudus itu maksudnya Mamo Kudus itu ayah dari anak yatim. Al Hikmahnya sendiri? Al Hikmah sendiri karena kebetulan abah kan pembina Yayasan Al Hikmah. Iya, pembina di Yayasan Al Hikmah dan pembina tentang keilmuan Al Hikmah. Kalau ada teman-teman yang mau belajar ke sini bisa. Mangga. Jadi keluarga besar Al Hikmah bisa. Mangga bisa dengan senang hati. Nanti datang ke sini gitu ya. Insya Allah Mamo menerima kalau ada teman-teman yang mau bergabung menjadi keluarga besar Al Hikmah Mamo Kudus. Cuman ya untuk yayasan sendiri istilahnya kita sebenarnya belum punya wadah sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan nanti Allah memberikan kemudahan jalan untuk ada wadah. Maksudnya dalam arti wadah tuh untuk tanah kegiatannya itu belum maksimal. Selain itu ya Kang ya, saya dengar-dengar juga Kang Mamo menerima pengobatan. Ya. Ini pengobatan yang berbentuk gimana Kang?
misalkan bentuk pengobatan yang misalkan ada yang stroke ringan atau stroke parah, intinya tentang stroke, insya Allah saya bisa bantu dengan teknik totok karet, insya Allah bisa ada kesembuhan atas izin Allah. Sama misalnya kita deteksi atau meruqyah atau deteksi kalau misalnya itu ada energi negatif semacam sihir atau apa yang insya Allah. Selain terat ya pendeteksi atau pengobatan medis atau non medis seperti itu, atau untuk konsultasi insya Allah lah, dengan yang saya pelajari dulu dari apa, mudah-mudahan bisa membedakan permasalahan dari orang yang konsultasi atau mau berobat seperti itu. Berobat baik yang non medis ya Kang ya? Ya, baik non medis. Kalau stroke ya agak medis juga. Medis. Jadi, biasanya itu kalau stroke tuh penyebabnya dari 3 kemungkinan. Satu, karena ada unsur dari tulang atau pengkeroposan atau kurang kalsium, itu bisa mempengaruhi akan gejala stroke itu bisa, atau dari darah tinggi, darah yang terlalu capek mengumpal darah itu juga bisa ada stroke, atau dari bayu atau sendi-sendi yang terlalu kencang, kuat, nah itu juga akan menimbulkan stroke. Sebenarnya sih untuk menghindari penyakit stroke itu asal kita menjaga pola makan kita, menjaga istirahat kita, itu akan terpelihara. Kalau itu stroke itu yang berat berapa lama gitu Pak sembuhnya? Pakai totok biasanya insya Allah lah maksimal tuh yang berat biasanya 9 kali terapi. 9 kali terapi. Kalau yang ringan sih mungkin bisa sekali atau 2 kali sampai 3 kali terapi. Ini kalau ada kamu spesialis untuk pengobatan stroke ya Kang ya? Ya insya Allah. Dan di luar penyakit medis. Ruqyah gitu ya? Ruqyah ya Kang ya? Iya insya Allah. Ruqyah, gitu. Insya Allah. Jadi untuk teman-teman yang ada minat untuk mengobati stroke mungkin, ya, dan sakit di luar medis mungkin bisa konsultasi dengan Kang Mamo. Nanti alamatnya donasi mungkin ada di deskripsi. Itu aja teman-teman ya. Lihat di deskripsi video dan di deskripsi yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Masih mau. Oh, ini Yang yatim piatu yang yatim. Oh di sana Pak. Iya. Ini namanya siapa? Hah? Reva. Umur berapa? Kelas berapa Reva? Kelas berapa? Kelas 8. Sekolahnya jauh nggak? Jauh. Naik apa kalau ke sekolah? Naik apa? Naik apa? Oh, cita-citanya mau jadi apa Reva? Dokter. Jadi dokter. Semangat ya sekolahnya ya. Lagi libur. Di sini itu nggak sih Bu? Pakai apa? Pakai online gitu nggak sih? Oh sama ya. Oh pakai gitu. Terus pakai apa Bu? Pakai WhatsApp apa-apa? Pakai WA. Oh berarti ibunya dong yang ngajarin ya? Iya, pelajaran makin susah ya. Oke deh, sehat-sehat semua. Oke piknikers, sampai di sini dulu ya cerita perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.